Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, ternyata Timor Leste itu jauh lebih aman, jauh lebih nyaman daripada Indonesia guys. Ada banyak kelebihan daripada Timor Leste daripada Indonesia guys. Ini menurut data ya, saya tidak asal ngarang ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Ternyata kita selama ini didoktrin, ternyata selama ini kita dibohongi, ternyata selama ini ada yang ditutupi guys. Selama ini propaganda daripada media di Konoha itu terutama di YouTube, mereka mengatakan bahwa Timor Leste itu nyesal pisah dari Konoha, Timor Leste itu pengen balik ke Konoha, Timor Leste itu tidak bahagia pisah dari Konoha dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya propaganda, itu fake guys, itu palsu. Jangan dipercaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Timor Leste yang baru merdeka, yang umur kemerdekaannya itu seumur jagung, tapi mereka jauh lebih aman, lebih nyaman. Bahkan kalau ada wisatawan, wisatawan yang dari luar itu lebih memilih Timor Leste daripada Konoha. Tapi ini jarang dibongkar guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Timor Leste yang seumur jagung, mereka jauh lebih aman, lebih bersih dari korupsi? Pemerintah Konoha itu lebih garong atau lebih maling daripada pemerintah Timor Leste ternyata guys. Dan ini ditutupi ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Timor Leste bisa semaju itu, ya, bisa seaman itu? Bayangkan kriminal di Timor Leste itu lebih sedikit daripada di Konoha. Dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Sangat-sangat bombastis ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini sebenarnya ditutupi selama ini? Apakah ini sebenarnya ada semacam propaganda terselubung atau disengaja oleh pemerintah Konoha supaya provinsi-provinsi yang ada di Konoha tidak merdeka? Kenapa Timor Leste itu selalu dijelek-jelekkan di YouTube di Konoha atau di media-media di Konoha? Kenapa Timor Leste itu dikata-katain nyesal, nggak bahagia pisah dari Konoha, padahal pada faktanya mereka lebih bahagia. Makan siang gratis, berobat gratis kemana-mana dan sebagainya, sekolah gratis, SPP gratis, dikasih uang saku dan sebagainya. Kenapa? Ya, kenapa selama ini kita dikasih propaganda bahwa Timor Leste itu nyesal, tidak bahagia pisah dari Konoha? Apa tujuannya? Apakah tujuannya itu supaya provinsi-provinsi di Konoha itu tidak mengikuti jejak Timor Leste memisahkan diri dari Konoha? Supaya pejabat Konoha itu tetap dapat setoran duit, ngebohongin masyarakatnya? Apakah ini tujuannya atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di sini, guys. Kenapa media-media di Konoha itu seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya selalu mau ngata-ngatain Timor Leste, ngatain Timor Leste itu nyesal pisah dari Konoha, mereka pengen balik lagi, mereka miskin, dan sebagainya. Tujuannya itu supaya jangan ada yang mengikuti jejak Timor Leste pisah dari Konoha. Itu sebenarnya tujuan terselubung. Dan kalau misalnya nih banyak warga Konoha mengetahui bahwa Timor Leste itu lebih baik setelah pisah dari Konoha, maka akan banyak yang ngikut gitu. Itu yang ditakuti oleh pemerintah Konoha. Sehingga dibayarlah para bajer-bajer ya. Dugaan saya seperti itu ya. Menurut keyakinan saya, dibayarlah para bajer-bajer untuk mempropagandakan supaya ya seakan-akan Timor Leste itu pisah dari Konoha itu mereka menyesal pengen balik lagi gitu. Padahal pada faktanya kebalikannya. Jadi ini fakta pahit guys. Kalian mungkin sudah mengetahui berita viral yang ada di NTB kemarin ya, yang ada anak kecil nggak bisa beli pena, nggak bisa beli buku ya karena apa? Karena miskin, karena hidup di kandang ayam ya, hidup sangat miskin, memprihatinkan, bahkan beli pena dan buku sekalipun nggak punya duit. Duit 10.000 juga nggak punya, orang tuanya nggak punya saking miskinnya. Banyak tuh ya ketika saya bahas kemarin seperti itu ya, banyak tuh warga Konoha yang mengatakan ya, kalau NTB ini sama seperti Timor Leste pisah dari Konoha, mungkin anak kecil ini nggak bakal meninggal. Dan ini yang bikin saya gitu ya. Saya langsung terkejut. Ya juga ya, ada benarnya juga ya. Tapi ini hanya di Konoha guys. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha ya. Tapi saya nggak suka dengan narasi bodoh yang mengatakan bahwa Timor Leste itu menyesal pisah dari Konoha, Timor Leste itu nggak bahagia pisah dari Konoha. Saya nggak suka banget ya. Saya benci dengan kebohongan. Saya mau meliti di sini ya. Saya harus jujur ya. Karena mohon maaf ya guys, kalau kita selalu berbohong nggak pernah jujur itu tidak akan maju, nggak akan maju. Harus
bicara yang sejujurnya walaupun itu pahit. Ya, saya tahu ya saya akan diserang ya kalau saya bongkar ini ya. Tapi menurut data seperti itu guys ya. Menurut data, ternyata Timor Leste itu jauh lebih aman daripada Konoha, jauh lebih nyaman. Kalau ada seorang turis dari luar negeri ya, mereka minta perbandingan, ya mereka biasanya memilih Timor Leste guys. Karena apa? Karena kriminalnya lebih sedikit daripada Konoha. Wow, luar biasa. Kalau misalnya dia mengatakan, oh maklumlah itu kan satu provinsi, kita kan satu negara. Nah, kita kan berdasarkan data, semuanya bukan, provinsi per provinsi, tapi negara per negara, ya. Sama seperti Singapura, walaupun Singapura kecil, tidak bisa dikatakan provinsi kan, harus ada perbandingan gitu. Jadi biasanya kita itu setara ganda, kalau sama Singapura ya, Singapura sama Timor Leste itu kan, sama ya, negaranya kecil ya. Tapi kita bisa setara ganda. Kalau kita membandingkan dengan Singapura, kita fine-fine aja, tapi kita membandingkan dengan Timor Leste, maka kita akan marah, "Oh itu kan, oh provinsi, skala provinsi." No. Bahkan konten kreator di Konoha juga banyak yang menjelek-jelekan Timor Leste, seperti Benix misalnya. Benix yang mengatakan bahwa Timor Leste itu nanti akan kolaps, ya mereka akan bangkrut dan sebagainya. No, yang paling duluan bangkrut itu ya, kalaupun bangkrut itu ya pemerintah Konoha. Karena pemerintah Konoha itu korupsinya itu sudah gila-gilaan guys. Mereka menggunakan agama untuk korupsi ya, banyak warga Konoha seperti itu ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha banyak ya yang korupsi ya. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang korupsi. Jadi agama di Konoha itu hanya topeng guys ya. Saya juga punya teman kok ya, teman dari agama mayoritas di Konoha dulu ya, kalau waktu saya kuliah, teman kuliah saya itu ya mereka sih paling beragama di luar-luar ya, mereka menggunakan simbol-simbol agama, tapi di dalamnya sama aja. Malah lebih brutal kalau saya perhatikan. Kelakuan mereka tuh lebih setan daripada setan kalau saya perhatikan. Jadi agama itu hanya topeng guys ya. Enggak semuanya, tapi enggak semuanya seperti itu ya, disclaimer on ya. Tapi ya kalau suatu negara itu bawa agama dalam hal apapun nggak bakal berhasil ya. Sama seperti misalnya Timor Leste. Apakah Timor Leste itu negara agama? No. Walaupun 90% Katolik, tapi mereka tidak ada rencana bikin negara agama Katolik di sana, nggak ada. Itu perbedaan Kristen guys, bukan berarti saya otennya. Jangan berpikir bahwa saya otennya. Kalau saya perhatikan Kristen itu ya, mereka itu tidak merecoki negara. Pemuka agama di Kristen itu ya, pendeta-pendeta, pemuka agama itu nggak menunggangi negara. Nggak ada kepentingan politik, dipisahin gitu. Nggak merecoki. Karena apa? Karena ada sejarah masa lampau, yaitu Dark Ages di Eropa zaman dulu. Jadi ini sejarah yang dipegang teguh oleh umat-umat Kristen dimanapun mereka berada ya, terutama pemuka-pemuka agama. Sama seperti Timor Leste. Timor Leste kalau jadi negara agama itu gampang banget, 90%. Konoha itu kan 80%. Ya, mereka lebih gampang sebenarnya jadi negara agama. Sampai 97 atau 95% itu ya. Sementara kalau kita perhatikan ya, umat muslim yang ada di Timor Leste itu nggak pernah tuh dipersekusi, dibubarin paksa, nggak pernah. Mereka aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Dulu kenapa warga Konoha mengatakan, oh orang Kristen itu jahat, ya kalau negara Kristen jahat, no. Nggak seperti itu guys. Walaupun Ustadz Abdul Somad dilarang di Timor Leste, ya Ustadz Abdul Somad kan suka memprovokasi, di Singapura juga dilarang, di Eropa juga dilarang. Emang dia itu sudah di blacklist dari berbagai negara ya, cuma di Konoha aja diidolakan. Jadi sebodoh itu ternyata kita. Ustadz Abdul Somad itu sudah di blacklist dari berbagai negara, tapi kita masih mengidolakan. Ibaratnya gini ya, mohon maaf ya, ibarat barang sudah reject di berbagai negara, tapi kita konsumsi gitu. Ibarat barang sudah basi gitu ya, orang lain sudah nolak gitu ya, tapi kita malah konsumsi. Itu bukan hal yang baik, tapi itu sebuah kebodohan. Ya, kemudian selanjutnya ya, kalau saya perhatikan di Timor Leste itu pemerintah itu lebih jujur ya, sementara pemerintah Konoha itu 80% maling guys. Pemerintah Konoha itu rata-rata maling kalau saya perhatikan. Walaupun saya kata-katain pemerintah Konoha itu rata-rata maling, yang lebih maling itu sebenarnya masyarakatnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini ya, dan ini juga saya sudah bahas di postingan kemarin ya. Jadi gini guys, ini semacam lingkaran setan yang susah diubah, dan saya akan menelanjangi di sini ya. Jadi gini, pemimpin yang bodoh itu berasal dari masyarakat yang bodoh. Jadi ini semacam lingkaran setan. Contoh misalnya, saya jadi calon DPR misalnya. Saya calon DPR, maka saya akan mengeluarkan duit puluhan miliar. Katakanlah 50 atau 10 miliar misalnya. Duitnya buat apa? Pertama, setoran ke partai. Kemudian yang kedua itu harus
ngasih sogokan ke masyarakat. Ya nggak semuanya masyarakat menerima sogokan, tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian ya kalau nggak disogok kita nggak menang, kemudian tim ses. Tim ses juga harus dibayar, tim sukses. Kemudian yang jaga TPS juga ya, saksi harus dibayar juga. Kalau nggak ya nggak bakal bisa menang. Saksi juga harus dibayar guys. Saksi-saksi kita yang jaga TPS. Jadi kalau kita ngeluarkan duit, misalnya nih saya calon DPR ya, ngeluarkan duit misalnya 50 miliar atau 10 miliar. Maka kalau misalnya saya jadi pejabat, emang ada pejabat yang mau rugi gitu? Nggak ada kan? Ya harus mengembalikan ini dong ya, yang kerugian tadi tuh ya. Misalnya dia keluarin modal 50 miliar misalnya. Ya dia harus cari celah dong ya, cari korupsi, cari apa segala macam. Ya, itu kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sistem yang bikin pejabat kita itu harus garong gitu, harus korupsi. Ya masyarakat kita tuh mau disogok gitu. Jadi sehancur-hancurnya pejabat di Konoha, ya, ya, lebih jahat masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya mau disogok? Masyarakat juga terlibat. Kalau pemimpin itu korupsi, masyarakat juga terlibat. Karena pemimpin itu berasal dari rakyat. Saya tidak pernah menemukan ya, misalnya suatu negara itu pemimpinnya itu bersih dari korupsi, tapi rakyatnya itu suka korupsi. Nggak pernah. Biasanya masyarakat yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih. Ya, untuk jangka panjang ya, untuk jangka pendek sebenarnya bisa ya menekan yang namanya pemimpin ya atau memperbaiki sistem. Tapi kalau sistemnya dipegang orang yang salah akan balik lagi ya. Jadi serba salah sebenarnya. Yang lebih ampuh itu sebenarnya masyarakat kita berkesadaran ya. Dari masyarakat dulu dimulai ya, bersih baru pemimpinnya bersih. Itu jangka panjang. Itu yang terjadi di Eropa, guys. Ya kalau kita perhatikan di Eropa itu kan mereka sangat-sangat anti yang namanya korupsi ya. Walaupun warga Konoha sering ngata-ngatain orang Eropa itu sekuler ya. Mereka mau bahwa sekuler itu jahat gitu. Padahal menurut data negara paling aman, paling damai di dunia itu ya orang-orang Eropa, negara Finlandia, Norwegia dan sebagainya. Negara paling tidak aman di dunia ini adalah Afghanistan. Itu menurut data guys. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data. Kita bicara by data. Kita bicara secara akademis ya, bukan secara agama ya, bukan berdasarkan opini gitu ya. Oh, menurut opini saya seperti enggak, saya enggak menerima itu ya. Kita bicara by data. Ya, menurut kalian gimana? Apakah Timor Leste akan menyaingi Indonesia? Apakah Timor Leste ini akan setara dengan Singapura? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi, kenapa Timor Leste itu bersih pemimpinnya, kemudian mereka itu lebih aman, nyaman dan sebagainya? Apakah yang dipengaruhi oleh agama? Ya, dipengaruhi. Tapi nggak terlalu berpengaruh banget ya. Mungkin 10 sampai 20 atau 50% ya. Karena pendeta-pendeta atau pemuka agama yang ada di sana mengajarkan yang namanya jangan mencuri ya, jangan berbohong, dan ini membentuk karakter masyarakat di sana. Dan pejabat-pejabatnya juga biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya mereka takut akan Tuhan, kemudian mereka jujur ya, kemudian mereka sangat-sangat tidak suka berbohong dan sebagainya. Jadi ini membentuk yang namanya karakter ya. Pemuka agama itu membentuk karakter suatu bangsa. Agama itu atau ajaran, tradisi dalam beragama itu mempengaruhi ya. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan misalnya nih ya di negeri Konoha misalnya, sejahat-jahatnya umat agama A, maka dia akan masuk surga kalau dia mengucapkan 2 kalimat bla 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 gitu. Kalau misalnya ada kalimat seperti itu, ya ini mempengaruhi guys. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi karakter suatu bangsa. Ya kita juga akan ini dong ya, seenak jidat gitu ya, kelakuannya macam setan ya. Yang penting kan masuk surga. Gimana pun kelakuan kita masuk surga. Jadi ini semacam membentuk karakter suatu bangsa ya. Tanpa kita sadari ya itulah yang terjadi di Konoha guys. Jadi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk bisa dari Konoha ya. Tapi kalau saya perhatikan ya suatu provinsi ataupun negara walaupun kecil kalau dikelola dengan baik oleh pemerintahannya, maka ternyata jauh lebih bagus daripada Konoha ya kan. Ini buktinya Timor Leste. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Bagi teman-teman orang Timor Leste yang nonton video ini, ya mohon maaf ya kalau saya salah memberikan ucapan segala macam ya, mohon maaf ya. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Sebelum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku
riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi dan tersahabat yang terus kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya.